pinggiran sebuah kota, tinggallah lelaki paruh baya berusia sekitar 50 tahun bersama istri dan 3 anaknya. Lelaki itu bernama Pak Irsan. Beliau bekerja di sebuah perusahaan kecil di bidang jasa. Tak terasa, sudah hampir 20 tahun ia bekerja di perusahaan tersebut. Kegigihan dan keuletannya dalam bekerja membuat sang pimpinan mempromosikan Pak Irsan ke kantor pusat yang ada di tengah kota. Tentu saja dengan pangkat dan gaji yang lebih tinggi. Mendengar itu, Pak Irsan sedikit bimbang. Bukan karena tak tergiur dengan tawaran tersebut. Yang menjadi bahan pertimbangannya karena jarak rumah dengan kantor barunya lumayan jauh, yaitu sekitar 40 km. Sedangkan jarak rumah dengan kantornya sekarang hanya sekitar 5 km. Itu berarti jarak kantor barunya 8 kali jauhnya dibanding kantor yang lama. Tidak ingin mengambil keputusan sendiri, Pak Irsan pun mendiskusikan hal itu ke istri dan anak-anaknya. Ternyata jawaban mereka semua sama, yaitu menyerahkan semuanya pada Pak Irsan. Pokoknya sesanggup-sanggupnya Pak Irsan saja. Jika Pak Irsan sanggup pulang pergi, berkendara sejauh 80 km setiap harinya, silahkan saja. Dengan pertimbangan, masih ada anaknya yang sekolah, dan betapa ingin dirinya menabung untuk membeli rumah. Pak Irsan pun memutuskan menerima promosi dirinya di kantor pusat. Mana tahu keinginannya membeli rumah untuk keluarga kecilnya bisa cepat terrealisasi. Biar mereka tidak perlu menyewa rumah lagi. Akhirnya seminggu kemudian, resmilah Pak Irsan bergabung di kantor pusat. Pembawaan dirinya yang ramah dan tutur bahasa halus membuat Pak Irsan dalam sekejap mata langsung diterima oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka semua senang dengan sifat Pak Irsan yang gak neko-neko, yang walaupun berusia senior, tapi tidak pernah berusaha menggurui siapapun. Bahkan Pak Irsan tidak segan-segan bertanya kepada yang lebih muda darinya. Tempat kerja yang nyaman dan impian besar membeli rumah sedikit banyak membuat Pak Irsan lupa akan penatnya perjalanan jauh yang harus ditempuhnya setiap hari. Walaupun kantor barunya berada di tengah kota, tapi di sepanjang jalan masih banyak daerah perkebunan. Salah satunya ada kebun jagung yang sangat luas. Sebenarnya tidak ada masalah ketika Pak Irsan melewatinya di saat pagi atau sore hari. Tetapi ketika Pak Irsan lembur, mau tak mau beliau harus pulang malam. Dan ketika melewati kebun jagung itu di malam hari, entah kenapa Pak Irsan selalu merinding. Suatu ketika di hari Jumat, hari terakhir kerja di minggu itu, Pak Irsan menelpon istrinya. Kalau malam itu, kemungkinan beliau pulang telat karena ada janji nonton bola bareng bersama teman-teman kantornya. Saat itu pas momen Piala Dunia. Pak Irsan yang memang seorang bola mania, tentu saja tak akan menolak ajakan tersebut. Apalagi kalau momen Piala Dunia. Sudah pasti lebih seru jika nonton rame-rame. Beruntung Pak Irsan
memiliki istri seperti Bu Sinta yang memahami betul hobi suaminya itu. Bu Sinta hanya berpesan, nonton bola boleh saja, tapi jangan sampai mabuk-mabukan. Pesan yang sebenarnya tidak perlu diucapkan, karena Pak Irsan sendiri sangat membenci yang namanya minuman keras. Momen itu pun akhirnya datang. Pak Irsan menghabiskan waktunya di akhir pekan bersama teman-teman kantornya, sembari menonton Piala Dunia di sebuah restoran yang saat itu mengadakan nobar. Ketika pertandingan usai, Pak Irsan tidak langsung pulang ke rumah, tapi beliau dan rekan-rekannya masih duduk mengobrol sambil membahas pertandingan yang baru saja mereka saksikan. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan jam 3 dini hari. Pak Irsan pamit kepada teman-temannya. Beliau ingin segera pulang ke rumah dan kalau bisa beristirahat seharian. Salah seorang temannya menawarkan Pak Irsan untuk tidur di rumahnya saja dulu. Tapi Pak Irsan menolaknya dengan halus. Lalu berangkatlah Pak Irsan. Udara dini hari benar-benar sangat dingin. Tapi bayangan tempat tidur plus selimut hangat di rumah membuat beliau tak menyerah. Lalu tibalah saatnya ia melintasi perkebunan jagung. Seperti biasa, perasaan tak nyaman mulai datang. Bulu kuduk Pak Irsan pun berdiri. Ia berusaha tak peduli. Tapi mendadak beliau menghentikan laju motornya. Karena ada seorang wanita berdiri di pinggir jalan menyetop dirinya. Setelah dilihat, ternyata wanita itu masih sangat muda. Pak Irsan memperkirakan usianya sama dengan anak bontotnya yang juga seorang anak perempuan berusia sekitar 16 tahun. Saat mendekatinya, terlihat jelas wajahnya yang sangat pucat. Sepertinya anak ini sedang sakit, pikir Pak Irsan. Si anak gadis bertanya, Pak Irsan mau kemana? Dengan ramah Pak Irsan menjawab arah tujuannya. Si gadis langsung mengutarakan maksud tujuannya menyetop Pak Irsan. Rupanya dia ingin menumpang pulang ke rumahnya yang kebetulan satu arah dengan rumah Pak Irsan. Pak Irsan pun tidak keberatan dengan permintaan si anak gadis. Dia pun mempersilahkannya duduk di motornya. Lalu sepeda motor itu pun melaju dengan kecepatan sedang. Sepanjang perjalanan, si anak gadis hanya diam. Sebenarnya Pak Irsan ingin mengajaknya ngobrol untuk mencegah rasa kantuk. Tapi sepertinya si anak gadis lagi tak ingin diganggu. Sehingga Pak Irsan pun memilih diam. Cuma ada sedikit keanehan. Di sepanjang perjalanan, Pak Irsan merasa punggungnya sangat dingin. Padahal ia sudah memakai jaket super tebal. Tapi ya sudahlah, mungkin memang cuacanya yang terlalu dingin. Sampai di depan sebuah gang, si anak gadis pun minta berhenti. Pak Irsan menghentikan motornya untuk memberi kesempatan si anak gadis turun. Setelahnya Pak Irsan bertanya yang mana rumahnya. Karena Pak Irsan ingin memastikan si anak gadis masuk ke rumahnya sebelum ia meninggalkannya. Pak Irsan tak ingin meninggalkan si anak gadis begitu saja. Dia harus memastikan si anak gadis selamat sampai di rumah. Tetapi si anak gadis hanya mematung sambil menatap sebuah rumah.
Pak Irsan mengikuti pandangan si anak gadis. Ternyata rumah yang ditatapnya adalah rumah yang sangat megah, bercat putih dan bergaya Eropa klasik. Pak Irsan berdecak kagum. "Ya sudah nak, kamu masuk sana. Bapak tunggu di sini," kata Pak Irsan. Si gadis bukannya menjawab, tapi tahu-tahu air matanya jatuh. Pak Irsan jadi bingung, sampai-sampai berpikir apa ada kata-katanya yang salah, sehingga membuat si anak gadis menangis. Lalu tiba-tiba, si anak gadis meminta Pak Irsan saja yang masuk. Sampaikan pesan ke empunya rumah kalau ia mau minta maaf atas kenakalannya selama ini. Pak Irsan mengernyitkan dahinya. Oh, mungkin anak ini melakukan suatu kesalahan, sehingga ia tidak berani pulang ke rumah, pikir Pak Irsan. Tapi tetap saja Pak Irsan bingung. Apa tidak ada sanak keluarga lainnya yang bisa membantunya menghadapi orang tuanya? Kenapa harus Pak Irsan, yang notabene hanyalah orang asing? Oh, mungkin keluarganya yang lain juga ogah membantunya. Mungkin anak ini sudah kehabisan akal, sehingga minta tolongnya malah ke orang asing. Begitulah kira-kira pemikiran Pak Irsan. Pak Irsan jadi nggak tega. "Saya tunggu di sana saja ya Pak," kata si anak gadis, sambil menunjuk sebuah pohon besar di seberang rumah. "Katakan pada mereka, Lili minta maaf," kata si anak gadis lagi. "Lili? Nama siapa itu?" "Oh, mungkin itu nama si anak gadis," pikir Pak Irsan lagi. Tapi kenapa dia harus bersembunyi di balik pohon? Oh, mungkin si anak gadis belum berani ketemu dengan orang tuanya. Pak Irsan hanya mengangguk pelan. Dalam hati terdalam, ia berpikir, mimpi apalah aku semalam? Kok harus mengalami kejadian seperti ini? Tetapi rasa kemanusiaannya menang di saat itu. Ia memposisikan, seandainya Lili anak perempuannya, yang walaupun berbuat senakal apapun, ia gak akan tega meninggalkannya begitu saja. Pak Irsan memencet tombol bel yang ada di pintu pagar. Beberapa menit kemudian, keluarlah seorang lelaki sebaya Pak Irsan, yang disusul seorang wanita. Mungkin itu ayah dan ibu si anak gadis ini, pikir Pak Irsan menebak-nebak. Melihat Pak Irsan di luar pagar, membuat suami istri itu kebingungan. Ini siapa coba? Bertamu ke rumah orang kok di pagi buta? Pak Irsan mengucapkan salam sambil mengangguk sungkan yang dibalas suami istri itu dengan tatapan bingung. Pak Irsan lalu mengutarakan maksud kedatangannya di pagi buta itu. Dan begitu menyebut nama Lili, terbeliak kagetlah suami istri itu. Mereka bilang, tidak akan mungkin Pak Irsan bisa bertemu dengan Lili. Loh, kok nggak mungkin gimana? Orang anaknya ada di balik pohon kok, kata Pak Irsan. Pak Irsan dan suami istri, yang ternyata orang tua Lili pun jadi berdebat. Pak Irsan ngotot kalau ia tadi ketemu dengan anak gadis yang bernama Lili. Orang tua Lili pun lebih ngotot lagi. Karena sebenarnya Lili sudah meninggal 2 bulan lalu. Lutut Pak Irsan mendadak lemas. Ia merasa sesuatu yang berat menghantam kepalanya. Melihat itu, si suami buru-buru memegangi Pak Irsan,
yang sepertinya mau pingsan. Lalu ia memapahnya ke dalam rumah. Si istri mengambil segelas air minum, lalu memberikannya pada Pak Irsan. Setelah Pak Irsan agak tenang, barulah papanya Lili bercerita. Memang benar Lili anaknya, tapi Lili bukan anak kandungnya. Lili adalah anak yang mereka adopsi dari salah satu panti asuhan, dikarenakan mereka tidak memiliki anak. Dengan menahan sedikit rasa malu, Papa Lili mengakui kalau dialah yang bermasalah, alias mandul. Sebenarnya ia ingin menceraikan istrinya, tapi Mama Lili adalah wanita yang sangat setia. Ia tak akan meninggalkan suaminya hanya gara-gara perkara anak. Tidak masalah tak punya anak dari rahim sendiri. Toh mereka bisa mengadopsi anak. Jadilah mereka mengadopsi seorang anak perempuan yang akhirnya diberi nama Lili. Mereka pun melimpahi Lili dengan kasih sayang. Segala kebutuhannya dipenuhi. Mereka juga memasukkan Lili ke sekolah terbaik. Bahkan liburan keliling kota hingga pelesiran ke luar negeri mereka lakukan untuk menyenangkan anak mereka satu-satunya. Pokoknya hidup Lili bak putri bangsawan. Tetapi seiring berjalannya waktu, mengurus anak ternyata tidak mudah. Di usia remajanya, Lili terlibat pergaulan bebas. Rokok, obat-obatan, minuman, dan dunia malam adalah hidupnya Lili. Hal itu menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi antara Lili dan orang tua angkatnya, yang sangat menginginkan Lili menjalani kehidupannya di jalan yang lurus. Tetapi Lili tidak mengindahkannya, sehingga terjadilah tragedi itu. 2 bulan lalu, Lili ditemukan tak bernyawa di kebun jagung itu. Dari hasil autopsi dinyatakan, Lili dilecehkan karena ditemukannya cairan pria di alat vital Lili. Setelahnya si pria berdebah itu menghilangkan nyawa Lili dengan cara melingkarkan tangannya di sekeliling leher Lili, lalu menekannya kuat-kuat sehingga Lili pun tewas di tempat. Dan ternyata pelakunya tak lain dan tak bukan adalah pacar Lili sendiri. Dari pemeriksaan polisi, si pacar mengaku motifnya mengambil nyawa Lili karena tertarik dengan harta benda yang dibawa korban saat itu, seperti handphone, perhiasan, dan uang tunai di dompetnya. Dan atas perbuatannya, si pacar pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Irsan pamit pulang. Walaupun di pikiran Pak Irsan, bahkan orang tua Lili masih bingung kenapa arwah Lili memilih Pak Irsan, yang bukan siapa-siapanya, untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada orang tuanya. Dan jawabannya adalah karena Lili mungkin tahu Pak Irsan orang baik yang gak akan tega untuk tidak menolongnya. Sejak kejadian itu, hubungan Pak Irsan dengan orang tua Lili malah semakin erat. Sesekali mereka saling berkunjung untuk menjalin tali silaturahmi. Bahkan Mama Lili meminta istri Pak Irsan bekerja saja dengannya, sekalian menemaninya selagi Papa Lili pergi bekerja, yang diterima dengan baik oleh istri Pak Irsan. Dan
Dengan bantuan Papa Lili, akhirnya Pak Irsan sudah punya rumah sendiri, walaupun masih dalam masa kredit. Papa Lili berinisiatif membelikan rumahnya secara tunai. Lalu Pak Irsan yang membayarnya dengan cara dicicil tiap bulan pada Papa Lili. Sebenarnya Papa Lili ingin memberikan rumah itu secara gratis pada Pak Irsan, sebagai rasa terima kasihnya karena Pak Irsan sudah mau menolong putrinya. Tapi yang namanya Pak Irsan, beliau bukan orang yang suka makan budi. Maka beliau lebih memilih untuk membayarnya saja.